menjalankan ibadah puasa untuk keluarga MVP. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Entertainment ID. Suster, pasien bawa ke dalam. Ibu-ibu, maaf. Tolong ibu tunggu aja di sini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Baik, permisi. Pik, Umi khawatir, Pik. Iya, kok lama banget sih, Mi? Mi, gimana aja, Mi? Umi belum tahu, Wan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dokter, dok, gimana anak saya, dok? Suami saya bisa tertolong Gimana kan, Dok? abang saya, dok? Dok, adik saya nggak apa-apa kan, Dok? Adik Bapak mengalami kritis. Infeksi akut pada otot jantung, penekanan pada pernafasan, dan pengerasan pada pembuluh darah. Itu adalah hal yang biasa dialami oleh penderita narkoba. Dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk Mas Jeffrey. Tapi Allah lah yang punya kuasa. Ya Allah, tolong berikanlah kesembuhan pada suamiku, ya Allah. Berikanlah dia kesempatan untuk menjalani hidup di jalan Engkau. Ya Allah, aku janji aku akan jadi istri yang baik. Dan aku akan selalu menemaninya, ya Allah. Tolong kabulkan doa dan permintaanku ini, ya Allah. Jeff, cepat sembuh ya. Kuatin diri kamu. Aku tahu kamu juga mau sembuh kan? Kita pasti bisa ngelewatin ini sama-sama. Aku akan selalu nemenin kamu, Jeff. Waalaikumsalam. Pik, Ya? dokter mau periksa Jeffrey. Iya, Umi. Silakan, dok. Mohon maaf, sebaiknya ibu-ibu keluar dulu dari ruangan ini. Baik, Ya. dok. Cek tekanan darah. Kamu nggak sendirian, Pik. Semua keluarga juga membantu mendoakan kesembuhan Jeffrey. Percayalah, harapan Umi juga sama besarnya dengan harapan kamu. Iya, Umi. Gimana, Dok, keadaan suami saya? Dari hasil diagnosa kami, suami ibu sudah melewati masa kritisnya. Alhamdulillah. Dan mulai ada peningkatan perkembangan tubuhnya. Akan tetapi, Mas Jeffrey harus tetap dirawat di rumah sakit untuk pemulihan. Mengingat kondisi tubuhnya jika suatu ketika beraksi zat-zat adiktif yang dikonsumsinya. Iya, dok. Iya, Dok, saya ngerti. Dan saya juga akan tetap
memberikan perkembangan laporan kepada ibu tentang kondisi suami. Ya, dok. Terima kasih, Terima dokter. kasih ya dok. Baik ibu, saya permisi. Ya, dok. Suster. Buat pemotretan besok, gue pengen kalian tampil semaksimal mungkin, ya. Begitu produser lihat, suka sama kerja kalian, job tuh datangnya cepat. Oke? Oke bang. Ya, Bang. Bang, mau nanya bang. Nah. Saya punya teman. Dia mau gabung di agensi kita. Gimana? Tapi dia belum punya pengalaman sih bang. Ya nggak apa-apa. Semua orang kan mulainya pasti dari nol, dari nggak punya pengalaman apa-apa. Cuma gue nggak bisa janjiin apa-apa karena kalian sendiri tahu kalau gue nggak bisa sembarangan nerima model di agensi gue. Gue harus jaga kredibilitas gue dan nama besar agensi gue di mata klien-klien gue. Jadi gini aja deh, besok lo ajak teman lo sekalian buat ikut pemotretan. Biar dia bisa lihat juga gimana gue nanganin kerjaan kita dan sekalian gue bisa ngobrol sama dia. Oke? Iya bang. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada bang, cukup. 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 Cukup ya? Istirahat yang cukup, gue nggak mau ada kantong mata buat besok. Ya? Siap ya bang. Oke. Balik ya bang. Ya. Tangan kayak Habib gue jadinya. Lu kopi nih enaknya nih. Wit, dari mana lu? Kenapa lu? Ini bang, gue dapat kabar kalau si Jeffrey masuk rumah sakit. Terus keadaannya gimana? Yang gue denger sih keadaannya kritis, tapi gue belum tahu kabar terakhir gimana. Jeffrey. Pasti OD tuh anak. Ya apaan lagi? Udah pastilah. Bebel sih dia. Udah dibilangin berkali-kali jauhin narkoba. Masih juga. Ya jangan gitu dong bang. Gimana pun juga kan Jeffrey sama Pipik teman kita. Well, siapin mobil, Ge. Kita jenguk. Untung masa kritisnya udah lewat, Nay. Tapi ya masih tetap harus dipantau sama dokter. Untuk jaga-jaga aja, takutnya badan dia masih nagih obat itu. Aku sih sekarang cuma berharap semoga kondisinya Jeffrey nggak turun lagi. Jeffrey kasihan ya Pik. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya aku lebih kasihan sama kamu Pik. Aku tuh tahu gimana perjuangan kamu. Kamu nggak perlu kasihan sama aku, Nay. Kan ada Allah yang selalu ngebantu aku. Aku juga ikhlas kok ngejalanin ini semua. Gimana keadaan di kantor? Keadaan di kantor ya gitu, biasa aja kok. Bos nggak nyariin aku kan? Enggak, kan kamu udah izin toh kalau kamu mau nungguin Jeffrey. Tapi nanti kalau Jeffrey udah sembuh, kamu bakal segera masuk kantor kan? Kamu mau nambah izin lagi? Aku mikirnya aku mau berhenti kerja aja, Nay. Kamu nggak serius tuh ngomong kayak gini? Aku serius, Nay. Aku mau ngurusin suamiku. Aku mau ngurusin Jeffrey sampai dia benar-benar sembuh dari ketergantungan narkoba. Aku nggak enak minta izin terus-terusan ke kantor. Tapi kamu harus pikirin keputusan kamu ini. Kan udah enak tuh kerja di kantor. Gaji kamu udah gede. Itu kan juga baik buat keluarga kamu, buat ngidupin keluarga kamu. Iya, tapi buat apa punya gaji besar, karir yang bagus, tapi suami sakit? Suami itu lebih penting dari apapun, Nay. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Gubun. Waalaikumsalam. Wit. Pik, Umi ke depan dulu ya. Silakan, silakan. Kamu yang sabar ya. Baik, gue sama anak-anak ikut prihatin atas kondisi Jeffrey ya. Mudah-mudahan Jeffrey bisa cepat sembuh, sehat lagi kayak dulu. Amin. Makasih ya Bang. Wit, Bang. Bentar lagi lah, mukanya ya udah segeran ya. Ya, atas nama Jeffrey, saya minta maaf kalau dia ada salah. Kok gitu sih ngomongnya? Barusan kan gue bilang, mudah-mudahan Jeffrey cepat sembuh. Mukanya ya udah segeran. Tahu, Pik. Ya, Jeffrey kan juga bukan Jeffrey doang yang bikin kesalahan. Kita juga suka bikin kesalahan kok. Ya namanya juga temen, biasa lah. Halo. Ya. Gue emang enggak. Iya ya, makasih ya. Saya yakin Jeffrey pasti bentar lagi sembuh. Gitu dong. Mudah-mudahan lo bisa denger gue. Cepetan sembuh dong. Kita nongkrong lagi ya. Warung biasa. Bayar makanan, minuman lo nggak usah pikirin. Gue yang traktir deh. Anak-anak juga udah pada kangen sama bercandaan lo. Apalagi si Iwel nih. Mukanya aja udah melas. Pengen lo celak. Apaan sih gue ada aja lu ah. Pertama sih lo di sini. Tawan di rumah. Kantin baru juga. Enak kan? Udah punya bini yang rawat. Makasih ya Bang. Jeffrey pasti tadi bisa denger Abang. Amin. Selamat malam. Maaf mengganggu, saya mau periksa pasiennya dulu. Oh iya, boleh. Kita pamit deh kalau gitu. Pik, sekalian ya. Ya udah yuk, saya anterin. Ya. Silakan sus. Ya. Ini apa-apain temen saya sus. Oke. Pik, lo tenang aja. Jeffrey pasti sembuh kok. Iya, Wit. Ya udah, nanti kalau ada perkembangan apa-apa dari Jeffrey lo kabarin kita ya. Ya, pasti nanti aku kabarin kok. Pik, sampai sini aja deh. Lu kan pasti lebih dibutuhin di dalam. Ya? Iya, mendingan sekarang lo balik lagi ke ruangan. Ya udah, makasih ya. Pik, bentar. Nih. Anak-anak patungan. Mudah-mudahan bisa bantu-bantu buat biaya perobatan. Apaan sih Bang? Gak usah Bang. Jangan gitu. Ini dari anak-anak. Terima, harus terima. Ya? Iya, ini buat ngebantu lo juga ya. Makasih banyak ya. Jadi, Sugi, kita pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pik, Iya, Mi. Jeffrey. Oh, Jeffrey tadi ada suster kok yang lagi meriksa. Oh iya, Mi. Tadi teman-teman ngasih ini. Katanya buat bantu-bantu biaya rumah sakit. Alhamdulillah. Semoga amal mereka diberi balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh iya, Pik, nanti amplop ini kamu kasih Aswan ya. Kan mereka semua yang mengatur biaya rumah sakit. Ya. Tapi Mi, saya jadi nggak enak sama Bang Aswan. Nanti saya juga cari pinjaman ya untuk bayar biaya rumah sakit. Pik, nggak usah. Semuanya tuh ada jalan keluarnya, Pik. Udah, gak usah dipikirin. Alhamdulillah, suami ibu sudah siuman. Suami ibu ingin ketemu dengan istrinya. Alhamdulillah. Ayo Mi. Makasih, Suster. Makasih, Sus. Sama-sama. Jeff, alhamdulillah kamu udah sadar. Umi juga sangat bahagia sekali. Ya, Mi. Maafin Jeffrey ya, Mi. Maafin Jeffrey, Mi. Pik, makasih banyak ya. Kamu udah mau ngerawat aku.
Kamu harus berterima kasih sama Allah, Jeff. Kamu gak boleh melupakan Allah. Cara berterima kasih dan bersyukur adalah dengan sholat. Benar tuh kata Pipi. Kamu harus bertobat. Kan kamu sudah diberi kesempatan sama Allah. Kayaknya Jeffrey ngerasa udah hampir titik jenuh, Mi. Jeffrey capek kayak gini terus, Mi. Jeffrey capek, Mi. Jeffrey pengen tobat. Akhirnya kamu masuk kantor lagi. Iya, kita semua kangen sama kamu, Pik. Selama ini kita dapat kabar dari Neng aja. Makasih ya atas perhatiannya. Iya. Yuk, aku kerja dulu. Oh iya. Pik, gosipnya nanti siang kita ada meeting bareng. Nah, kalau sesuai job desk, kamu kayaknya ikut. Ini kesempatan besar buat kamu loh. Nay, aku sebenarnya masuk kantor untuk ketemu sama manajer. Jangan bilang kamu mau resign. Iya, Nay. Aku mau mengundurkan diri. Aku udah pikirin semuanya kok. Ya udah, aku ke ruangan manajer dulu ya. Selamat pagi, Pak. Pik. Apa kabar? Silakan duduk. Wah, jadi gimana kabar suami kamu, Pik? Alhamdulillah sudah keluar dari rumah sakit. Syukur deh kalau gitu. Jadi kamu udah bisa kembali kerja seperti biasa? Maaf Pak, saya datang ke sini untuk
mengundurkan diri dari perusahaan ini. Loh, Ini surat pengunduran diri saya. ya tapi kenapa, Pik? Ya kan sekarang suami kamu udah sembuh, terus ya apa kamu nggak ingin berkarir di perusahaan ini? Karena kalau saya lihat karir kamu cukup cerah loh di sini, Pik. Terima kasih, Pak. Tapi saya masih harus merawat suami saya yang butuh perhatian, Pak. Dan suami saya juga masih dalam proses rehabilitasi. Saya mengundurkan diri sekaligus untuk mempersiapkan diri menjadi seorang ibu. Ya udah, kalau memang itu udah jadi keputusan kamu, perusahaan nggak bisa menahan kamu. Saya izinkan kamu resign. Nanti kamu bisa urus surat-surat kamu di administrasi ya, Pik ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya sudah diizinkan bekerja di sini. Ya, sama-sama, Pik. Saya pamit, Pak. Ya. Pik, kamu tuh serius banget loh ternyata. Pik, aku sedih kehilangan kamu. Nay, kita kan masih bisa ketemu di luar kantor. Janji yo. Iya, janji. Pipi, nanti aku kangen loh sama kamu. Kita mau main-main dong ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan tuh, Pik? Ini barang-barang dari kantorku, Jeff. Aku udah ngundurin diri. Kamu yakin? Aku kan belum kerja, Pik. Aku ngambil keputusan ini karena aku yakin kamu bisa jadi imam yang baik. Tapi, Pik, kita kan masih butuh uang. Butuh tabungan. Rezeki itu kan udah diatur sama Allah, Jeff. Iya, aku ngerti. Gimana rezeki itu datang kalau kamunya sendiri keluar dari kantor? Kan rezeki itu dikasih ke kamu. Jeff, masa kamu tega sih? Tiap hari aku harus bolak-balik ke kantor naik motor atau naik angkot padahal aku lagi hamil. Apa kamu bilang? Coba ulangin. Ya, aku lagi hamil. Alhamdulillah! Gue bakal jadi bapak.